Mari kita sehati dalam doa. Tuhan, saat ini kami siap belajar firman-Mu. Roh Kudus bantu baik hamba-Mu yang bicara, baik kami yang mendengar firman-Mu. Boleh Tuhan segarkan kerohanian kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur bersama. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Menjelang kita memperingati Hari Pentakosta, kita akan belajar satu tema tentang hubungan antara perubahan hidup dan peran daripada Roh Kudus. Saudara sekalian, bicara soal perubahan hidup, saya ingin perkenalkan seorang gadis. Saudara perhatikan, ini foto yang pertama, ini ada foto yang kedua. Apakah orang ini sama, saudara? Saudara kalau perhatikan, kira-kira berapa beda usia gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Saudara, ternyata foto yang pertama ini diambil ketika Sarah berumur 15 tahun. Tapi penampilannya, wajahnya kelihatan seperti orang berumur 60 tahun. Berbeda dengan gambar atau foto di sebelah kanan ini. Sebelahnya yaitu Sarah Hudson ketika berumur 21 tahun. Kenapa demikian saudara? Sejak lahir Sarah ini mempunyai kelainan genetika yang diturunkan dari ibunya. Dari 3 bersaudara saudara, hanya Sarah dan kakaknya menderita satu penyakit yang sama dengan ibunya, yaitu lipodistrofis. Dan saudara, ketika Sarah berumur 10 tahun, dia mengalami satu ejekan, satu intimidasi dari teman-teman sekolahnya. Dan dia seringkali dikatakan seperti monyet kata teman-temannya. Dan dia juga suka dipukulin oleh teman-temannya. Jadi hal ini membuat dia putus asa, membuat dia merasa tidak percaya diri yang berkepanjangan. Saudara, pada usia 16 tahun, ada seorang dokter di Texas ingin membantu Sarah dan ingin memberikan operasi plastik secara gratis. Ibunya dan juga semua saudara-saudaranya mendukung operasi ini saudara. Dan waktu diteliti sebelum dilakukan operasi, ternyata Sarah menderita satu kelainan yang disebut kutis laksa. Di mana dia akan mengalami kehilangan elastisitas pada kulitnya. Dan juga kulit menjadi kendur mulai dari wajah, leher. Dan tidak heran dia akan mengalami penuaan dini. Kalau lebih parah lagi saudara, penyakit kutis laksa ini akan menyerang tulang dan juga organ yang penting dari jantung paru-paru dia. Sehingga tidak heran ibunya Sarah meninggal pada usia 42 tahun. Tapi bersyukur Sarah mengalami operasi dengan sukses dan dia mulai merasa percaya diri saudara. Dan dia juga mulai meniti akan kehidupan yang normal. Ini foto di usia 21 tahun dia sudah lewati masa kuliah. Dan satu hal yang penting saudara, dia bertekad untuk tetap menjaga akan percaya dirinya. Meskipun dia sadar, makin tahun-tahun berlalu, mungkin penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi dari contoh ini kita melihat indahnya satu perubahan hidup. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dahulu sebelum kita menjadi anak Tuhan, kita anak-anak kegelapan, hidup kita berputus asa, hidup kita tidak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Jelas kalau kita bisa putus asa.
Tetapi setelah kita menjadi anak Tuhan, hidup kita di dalam terang. Terang di dalam Tuhan. Dan panggilan hidup kita saat ini, hiduplah sebagai layaknya anak-anak terang. Saudara sekalian, setelah sekian lama kita menjadi anak Tuhan, coba kita evaluasi diri kita. Adakah perubahan yang baik dalam pertumbuhan iman kita? Adakah iman kita makin teguh setelah sekian lama kita jadi anak Tuhan? Atau waktu ada tantangan, pergumulan, membuat iman kita goyah, cepat mau meninggalkan iman kita. Karena kita tidak tahan akan banyaknya pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Dan apakah kita masih teguh berdiri pada iman bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya? Bagaimana dengan keadaan kerohanian kita? Sekian lama jadi anak Tuhan, apakah kita semakin mengenal Tuhan kita? Tuhan juru selamat kita, Tuhan penolong kita? Atau sebaliknya saudara, kita semakin jauh dari Tuhan. Demikian juga dengan karakter kita. Semakin kita ikut Tuhan, apakah kita mengalami perubahan? Apakah kita semakin mengalami keserupaan dengan Kristus? Atau sebaliknya, setelah sekian lama kita jadi anak Tuhan, hidup kita masih dikuasai hidup yang lama. Hidup di bawah hawa nafsu, hidup di bawah keakuan, keegoan kita yang lama. Saudara, jangan sampai setelah sekian lama kita jadi anak Tuhan, kerohanian kita masih tetap kerdil rohani. Maka panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau melangkah menuju perubahan secara rohani. Saudara-saudara sekalian, dalam proses pengudusan kita sebagai anak Tuhan, ingat saudara, perlengkapan rohani sudah Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan Roh Kudus saudara. Roh Kudus inilah yang menjadi perlengkapan rohani bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya di dalam Tuhan. Untuk kita bisa mampu berubah secara rohani. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dalam 2 Timotius 1 ayat 14 pun firman Tuhan mengatakan apa? Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Oleh siapa? Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hal yang indah, harta yang berharga Tuhan berikan, perlengkapan rohani Tuhan berikan. Roh Kudus akan diam, akan tinggal, akan memimpin kehidupan anak-anak Tuhan untuk supaya kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, kita jangan ragu bahwa Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus mau tinggal. Selama kita hidup di dunia ini kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita akan disertai, akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara ingat beberapa peristiwa tentang hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita ingat peristiwa Pentakosta, murid-murid Tuhan berkumpul menantikan kedatangan Roh Kudus saudara. Pada waktu mereka setelah berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, maka Roh Kudus turun di atas murid-murid saudara. Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api di atas kepala mereka. Peristiwa ini sangat penting saudara. Bagaimana tanda diberikan kepada murid-murid, karena pada waktu itu memang murid-murid sedang menantikan kedatangan Roh Kudus, dan lidah-lidah api ini sebagai tanda peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali saja. Supaya murid-murid tidak menantikan
Roh Kudus yang lain, bahwa Roh Kudus sudah diberikan, Roh Kudus sudah datang pada hari Pentakosta. Dan pada waktu itu saudara, setelah Roh Kudus hadir, Roh Kudus datang saudara, murid-murid mengalami perubahan. Perubahan apa saudara? Bagaimana mereka semula takut. Mereka tinggal di Yerusalem dalam satu rumah tidak berani keluar. Tetapi perubahan terjadi. Bagaimana murid-murid sekarang berani menyatakan iman. Dan Roh Kudus memperlengkapi murid-murid pada saat itu. Mereka dimampukan untuk berbahasa lain dikatakan. Orang-orang yang berkumpul pada waktu itu ada dari Media, Parsia, Elam, Mesopotamia, Mesir saudara. Mereka berkumpul mendengar satu pernyataan, satu khotbah yang intinya sama. Yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena murid-murid ini adalah saksi mata. Saksi mata dari pelayanan Yesus, bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Murid-murid adalah saksi hidup dan saat Pentakosta ini mereka menyaksikan kepada orang-orang segala bangsa dengan pimpinan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa lain dan perkataan murid-murid bisa dimengerti oleh para pendengarnya pada saat itu saudara. Selanjutnya hal yang indah, Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada murid-murid orang Yahudi saudara. Tetapi kita lihat ada peristiwa penting saudara. Bagaimana murid-murid bukan hanya yang pada waktu Pentakosta mendapatkan Roh Kudus. Tetapi orang asing, bangsa asing yaitu Kornelius. Sebagai contoh bagaimana Kornelius ini adalah seorang perwira bangsa Itali, orang Roma saudara, bukan orang Yahudi. Tetapi waktu Kornelius mengirim utusan kepada Petrus. Kornelius yang takut akan Tuhan, rajin berdoa. Dia didatangi oleh malaikat dan malaikat menyuruh Kornelius mengutus orang menjemput Petrus. Dan pada saat yang sama Petrus berdoa kepada Tuhan melihat satu penglihatan. Bagaimana dalam penglihatan itu Petrus disuruh makan binatang-binatang yang tidak halal. Tetapi dari peristiwa itu ketika utusan Kornelius datang meminta Petrus untuk datang ke rumah Kornelius, barulah Petrus mengerti bahwa arti dari penglihatan itu supaya Petrus sebagai orang Yahudi murid Kristus tidak membeda-bedakan bangsa lain. Dan indah sekali waktu Petrus memberitakan tentang Yesus Juru Selamat kepada Kornelius dan keluarganya, mereka dikatakan percaya. Mereka percaya, langsung Roh Kudus turun saudara. Roh Kudus menguasai, Roh Kudus diberikan kepada Kornelius yang percaya. Setelah mereka percaya terima Roh Kudus, baru mereka minta diri dibaptis. Sampai Petrus katakan, tidak mungkin kita menghentikan atau menghalangi Kornelius untuk dibaptis sedangkan Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Hal ini membuktikan apa saudara? Waktu kita benar-benar bertobat, benar-benar percaya dan terima Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Saat itulah Roh Kudus hadir, tinggal dalam kehidupan orang percaya. Dan dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan di dalam Dia kamu juga, kita yang sudah mendengar firman kebenaran, Injil yang menyelamatkan. Dan bukan sampai di situ saja saudara, Roh Kudus ini akan memeteraikan orang yang percaya ini menjadi milik kepunyaan Allah. Indah sekali saudara, jangan ragukan. Waktu kita percaya lahir baru,
Roh Kudus sudah mau tinggal memimpin kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saudara sekalian, perubahan yang nyata waktu Kornelius dan keluarga percaya dan terima Roh Kudus. Perubahan apa saudara? Mereka sangat haus belajar kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga kita lihat, Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ada hal yang indah ketika firman Tuhan diberitakan kepada orang-orang di Efesus. Kalau saudara lihat sejarahnya, kota Efesus ini yaitu kota yang ada di bawah pemerintahan Yunani. Dan saudara, orang-orang pada saat itu menyembah dewa mereka yang sangat diagung-agungkan, yaitu Dewi Artemis, saudara. Karena mereka menyembah dewa ini sebagai budaya. Saudara, hal yang indah di sini ketika Tuhan mengutus hambanya, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mula-mula menentang orang-orang Kristen. Dan Rasul Paulus ini saudara, waktu belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menganiaya orang yang percaya. Bahkan dalam perjalanan ke kota Damsik, satu misi Paulus hanya untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri. Akhirnya Saulus pada waktu itu bertobat. 3 hari dia buta dan dia sungguh yakin bahwa yang datang kepada dia, merubah hati dia, merubah hidup dia adalah Yesus yang mati, bangkit dan telah naik ke surga ini. Dan Paulus inilah dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi. Contoh kepada orang-orang di Efesus ini. Dan Paulus menyaksikan Yesus satu-satunya juru selamat yang merubah kehidupan dia dan dapat memberikan keselamatan. Dan pada waktu itu orang-orang Efesus mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus, saudara. Dikatakan apa saudara? Dalam firman Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukan sampai di situ saja saudara. Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan apa saudara? Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Orang-orang yang punya latar belakang penyembahan kepada dewa-dewa lain, waktu percaya terima Tuhan Yesus, mereka jelas diberikan Roh Kudus. Jadi jangan ragu, Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah diberikan. Dan jemaat Efesus ketika menerima Roh Kudus ada perubahan yang terjadi. Mereka mau meninggalkan akan dosa lama mereka, salah satunya penyembahan berhala. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menginginkan kita supaya kita yang sudah percaya ada perubahan hidup. Dan perubahan ini bisa terjadi jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka akan terjadi perubahan saudara. Firman Tuhan katakan apa saudara dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh baru dimungkinkan dalam hidupnya terjadi perubahan. Dalam firman Tuhan di kitab Efesus ini, penuh dengan roh digambarkan saudara, dikontraskan dengan orang
yang mabuk anggur. Kalau orang yang mabuk oleh anggur, hidupnya dikuasai oleh alkohol. Perkataannya, tindakannya dikendalikan di bawah pengaruh alkohol. Tetapi sebaliknya dikatakan, kita harus penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh dalam arti hidup kita mau dikendalikan, hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dalam kendali Roh Kudus. Itu pengertian hidup dipenuhi oleh roh. Saudara-saudara sekalian, perubahan hidup secara rohani, ya, Tuhan rindu dialami oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan saudara, paling sedikit ada 4 ciri yang dapat menjadi tolok ukur bagi kita. Sampai sejauh mana hidup kerohanian saya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa menilainya. Hal yang pertama, kita bisa melihat perubahan yang pertama, yaitu kita punya hati yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ini ciri dari hidup yang dipimpin oleh roh. Yang pertama adalah rindu untuk belajar firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di mana kita bisa menemukan kebenaran yang sejati, saudara? Tidak lain, hanya di dalam firman Tuhan. Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu dapat memimpin kita menuju hidup yang benar. Karena Roh Kudus akan memimpin kita menuju jalan yang benar dalam kesempurnaan. Hal yang kedua, ciri yang kedua, apakah saya hidup dipimpin oleh roh atau tidak? Hal yang kedua, yaitu kita mau tinggalkan dosa. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi keinginan daging itu kita mau buang, kita mau tinggalkan, saudara. Firman Tuhan di ayat 19 sampai 21 kitab Galatia ini dilanjutkan. Bahwa hidup lama yang harus ditinggalkan itu, yaitu hidup yang dikuasai hawa nafsu. Penyembahan berhala, percabulan, kecemaran, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dikatakan, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu tinggalkan dan digantikan oleh apa, saudara? Orang yang hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, nyata buah roh akan kelihatan dalam kehidupannya. Bagaimana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Intinya saudara, jika kita tinggalkan hidup lama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, akan menyatakan bukti pekerjaan Roh Kudus yang nyata. Buah roh yang kelihatan dalam hidup sehari-hari. Ciri yang ketiga, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan apa, saudara? Dalam perkataannya penuh ucapan syukur, saudara. Dikatakan Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20-nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-katanya penuh pujian, penuh hal yang memuliakan Tuhan, bukan mencela Tuhan, bukan mempersalahkan Tuhan.
Dan kata-katanya penuh ucapan syukur karena apa saudara? Karena didasari satu keyakinan, satu iman yang teguh. Bahwa kasih pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah lepas. Dan juga dia yakin akan campur tangan Tuhan. Karya Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya adalah yang terbaik untuk kehidupan dia. Hal yang keempat saudara, ciri yang terakhir yaitu relasi yang indah dengan sesama. Firman Tuhan katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan ayat ini dilanjutkan dengan bicara tentang hubungan antara suami dan istri. Di mana suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Dan juga hubungan orang tua anak. Anak bisa taat kepada orang tua. Orang tua tidak membangkitkan amarah kepada anak-anaknya. Dan juga hubungan antara hamba dan Tuhan. Hamba bisa taat dan tulus untuk mengabdi kepada tuannya. Dan tuannya juga tetap memenuhi kewajiban terhadap hambanya. Dan tidak melakukan ancaman-ancaman. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus punya relasi yang indah dengan sesamanya. Saudara-saudara sekalian, perubahan hidup dan karya Roh Kudus itu menjadi panggilan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita yakin sudah percaya Tuhan, Roh Kudus sudah hidup, sudah mendampingi kita mau tinggal dalam kehidupan kita. Maka sudah seharusnya hidup kita mau dipimpin oleh Roh. Hanya ada dua pilihan saudara. Pilihan dalam hidup kita, itu keputusan kita. Apakah kita mau taat, mau hidup dikuasai oleh Roh Kudus menuju jalan kebenaran, atau kita masih tetap mau hidup mengikuti jalan hidup kita yang lama, hidup penuh hawa nafsu. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, status kita sudah ditebus sebagai anak Tuhan. Hidup kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggalkan kita sendiri melewati tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Dia akan menolong kita, memampukan kita hidup dalam jalan kebenaran. Maukah kita hidup dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus? Mari kita sehati dalam doa. Tuhan, setelah firman Tuhan kami dengar, biarlah kami terbuka dan bertekad di hadapan Tuhan. Mau hidup dipenuhi Roh, mau senantiasa dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kami hidup dalam jalan kebenaran. Biarlah kami terus taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Ada perubahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Tuhan berkati.